Selamat pagi bagi kita semua. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang PPT kami, yaitu pembelajaran online di tengah pandemi. Next. Adapun kelompok 14 terdiri dari Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan PPT kami tentang pembelajaran online di tengah pandemi. Next. Adapun anggota dari kelompok 14 yaitu Nama saya Albert Piotang dengan nomor NIM 31S20014. Saya berasal dari Prodi Teknik Bioproses. Saya Domingo Sirait dengan NIM 14S20014 dari Prodi Teknik Elektro. Saya Lydia Ginting, NIM 12S20014, Prodi S1 Sistem Informasi. Saya Lucia Triksi Pasaribu dengan NIM 11S214 dari Prodi Informatika. Saya Yuni Sinaga, NIM 21S20014 dari Prodi Manajemen Rekayasa. Adapun PPT kami ini akan menjelaskan solusi dengan menggunakan metode computational thinking. Computational thinking atau berpikir komputasi merupakan suatu cara pemecahan masalah di mana pemecahan masalah ini akan membuat solusi yang terstruktur, sistematis, dan juga runtun layaknya coding komputer. Next. Adapun tujuan yang dari presentasi yang kami lakukan ini yaitu pada pembelajaran ini siswa akan dikenalkan dengan beberapa pemecahan masalah yang rumit yang akan diubah menjadi tahap-tahap yang lebih sederhana seperti mengenali sebuah pola, men-setting, dan menciptakan serangkaian tahapan untuk memperoleh solusi serta menyusun sebuah tafsir data dengan simulasi. Next. Dekomposisi. Dekomposisi merupakan suatu proses pemecahan suatu masalah yang kompleks dari rumit menjadi bagian yang lebih kecil, spesifik, dan lebih detail lagi. Dekomposisi dari kendala pada saat melakukan PJJ terbagi atas 5, yaitu koneksi internet, harga kuota, kesulitan menerima materi, terganggunya kesehatan, serta kurangnya disiplin. Yang pertama adalah mengenai koneksi internet. Koneksi internet yang buruk dan tidak stabil saat melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ diakibatkan karena lokasi atau tempat tinggal yang tidak mendukung. Banyaknya pengguna internet yaitu melakukan segala aktivitasnya melakukan internet, baik dalam pekerjaan dan terbatasnya pengguna koneksi internet atau kuota. Next. Adapun hasil survei koneksi internet terhadap 200 responden. Dari diagram tersebut kita dapat melihat koneksi internet lancar dapat kita lihat dengan jumlah 60,5% dan untuk jaringan internet yang kurang lancar sebesar 34,2% dan kuota internet yang tidak lancar yaitu sebesar 5,3%. Next. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas permasalahan tentang harga kuota. Jadi dalam situasi pandemi sekarang yang semakin berat ini, banyak pelajar diharuskan belajar dari rumah. Jadi dalam proses belajar mengajar ini tak serta-merta tanpa adanya halangan. Salah satu halangannya adalah permasalahan harga kuota. Banyak siswa yang kurang mampu tidak bisa belajar online karena harga kuota yang relatif mahal yang diberikan oleh operator. Next. Oke teman-teman, jadi dalam slide ini saya akan menjelaskan tentang hasil survei harga kuota terhadap 200 koresponden yang telah menilai. Jadi dalam diagram ini jelas terlihat bahwa sebagian besar pelajar menghabiskan kuota atau harga kuotanya adalah
di atas Rp100.000. Dan yang selanjutnya harga kuotanya adalah di bawah Rp50.000 atau kita lihat di sini 18,9%. Dan yang terakhir adalah harga kuota yang berkisar dari antara 50.000 sampai 100.000. Di situ dalam diagram digambarkan 18,99%. Next. Yang ketiga, kesulitan menerima materi. Di tahun 2020 ini, pemerintah menetapkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh karena adanya virus corona. Akan tetapi dengan online, banyak sekali kendala yang terjadi seperti jaringan, interaksi, serta kejujuran. Akibatnya, mahasiswa sulit untuk mengerti dalam pemahaman materi, seperti contohnya dosen yang memberikan materi cukup hanya dengan video. Yang kedua, materi yang diberikan dosen terkadang kurang memadai, serta materi yang disampaikan kurang sistematis. Adapun hasil survei kesulitan menerima materi terhadap 200 responden, yaitu 62,2% kurang paham terhadap materi, yang terus 16,2% tidak paham sama sekali terhadap materi, dan yang terakhir 21,6% paham terhadap materi. Sehingga kami menyimpulkan dari data tersebut bahwa responden lebih kurang memahami terhadap materi. Domingos. Saya akan menjelaskan beberapa dampak PJJ terhadap kesehatan, yaitu pertama, karena tidak bertemu secara langsung terhadap orang-orang yang dipercaya seperti guru dan teman, hal semacam ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental. Gangguan semacam ini juga bisa berpengaruh terhadap perkembangan otak, seperti meningkatkan stres, tidak ada kestabilan emosi, dan dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir dampak tersebut adalah mengurangi jumlah siswa yang hadir dalam kelas online dan meningkatkan kolaborasi bersama. Kedua, berpengaruhnya terhadap kesehatan mata. Dikarenakan terlalu sering berhadapan dengan alat elektronik, akan mengakibatkan kurangnya kinerja mata seperti rabun jauh dan rabun dekat. Beberapa cara untuk meminimalisir dampak tersebut adalah memakai kacamata anti radiasi, memakan sayur-sayuran yang bervitamin. Next. Baiklah, hasil survei tentang terganggunya kesehatan terhadap 200 responden adalah Hasil survei tentang terganggunya kesehatan terhadap 200 responden adalah 63,2% PJJ berpengaruh terhadap kesehatan. 28,9% PJJ sangat berpengaruh terhadap kesehatan. 7,9% PJJ tidak berpengaruh sama sekali terhadap kesehatan. Dapat kita simpulkan bahwa PJJ berpengaruh terhadap kesehatan. Next. Baiklah, yang dekomposisi yang terakhir yaitu adalah kurangnya disiplin. Kurangnya disiplin ini diakibatkan oleh beberapa hal. Salah satunya itu adalah kurangnya pengawasan untuk para mahasiswa-mahasiswi, sehingga mahasiswa cenderung mengurangi sikap disiplinnya. Juga pada saat masa pandemi ini, para mahasiswa-mahasiswi dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat.
tidak terkecuali jadwal yang harus mereka jalani. Mereka harus mampu beradaptasi dengan keadaan dan situasi selama masa pandemi ini. Next. Adapun bukti yang dapat memperkuat anggapan kami bahwa kurangnya disiplin yang mempengaruhi bahwa kurang disiplin ini merupakan salah satu dari masalah dari PJJ. Yakni dalam diagram dapat kita lihat 48,6% responden menganggap bahwa akibat dari PJJ ini mahasiswa-siswi menjadi kurang disiplin. Baiklah, adapun bukti yang memperkuat tanggapan kami terhadap bahwa kurangnya disiplin terpengaruh dari PJJ. Dari diagram yang telah kami dapatkan dari hasil survei terhadap 200 responden, 48,6% responden menganggap bahwa PJJ mengakibatkan para mahasiswa-siswi kurang disiplin dan 21,6% beranggapan bahwa PJJ tidak mempengaruhi kedisiplinan dan 29,7% beranggapan bahwa PJJ membuat para mahasiswa-mahasiswi semakin disiplin. Jadi dari diagram ini kami dapat menyimpulkan bahwa PJJ mengakibatkan para mahasiswa-siswi dominan kurang disiplin. Next. Yang selanjutnya adalah abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan memilah data yang sesuai dan relevan dari data yang tidak sesuai dan yang perlu diabaikan, yang akhirnya dapat menemukan pola yang berujung solusi. Adapun abstraksi kendala pada saat melakukan PJJ adalah yang pertama koneksi internet, yang kedua penurunan disiplin, yang ketiga semua pilihan, yang keempat biaya kuota, yang kelima masalah kesehatan, dan yang keenam sulit memahami materi. Next. Dalam diagram tersebut jelas terlihat bahwa mayoritas atau koresponden lebih banyak memilih sulit memahami materi. Dan yang menjadi abstraksinya adalah sulit memahami materi, karena banyak koresponden memilih di sini dalam arti sulit memahami materi. Next. Baiklah teman-teman, dalam slide kali ini saya akan menjelaskan. Jadi, hal-hal yang kurang mempengaruhi di sini adalah semua pilihan daripada diagram itu sendiri, penurunan disiplin, masalah kesehatan, biaya kuota, dan koneksi internet. Jadi teman-teman, yang menjadi highlight atau abstraksi daripada diagram tersebut adalah sulitnya memahami materi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan dengan teman. Next. Adapun solusi abstraksi yaitu pertama, penyampaian dibuat semenarik mungkin. Kedua, memperbanyak contoh. Ketiga, deadline tugas sesuai tingkat kesulitan materi. Keempat, pembahasan materi lebih mendalam. Yang terakhir, media interaksi yang digunakan harus lebih luas. Next. Saya akan membahas di sini flowchart solusi abstraksi. Jadi yang menjadi ruang lingkup daripada si flowchart yang menjadi topik kali ini adalah dapatkah siswa menerima materi pembelajaran baik? Constraint terbagi atas dua, yaitu initial state dan final state. Di mana initial state adalah suatu keadaan awal dari masalah yang kita hadapi dan yang nantinya kita akan pecahkan. Dan final state adalah keadaan akhir yang di mana suatu masalah tersebut telah selesai terpecahkan dan kita mendapatkan solusinya.
Dari kesimpulan yang kami ambil, initial state yaitu kesulitan dalam memahami materi, dan final stage-nya perbaikan materi dan penyampaian materi. Adapun subaksi dalam flowchart solusi abstraksi adalah yang pertama, memperbanyak contoh, yang kedua, pembahasan materi lebih mendalam, yang ketiga, penyampaian dibuat semenarik mungkin, yang keempat, metode pembelajarannya hanya dilakukan dengan sekedar Zoom, dan yang kelima, deadline tugas sesuai dengan tingkat kesulitan materi. Next. Flowchart merupakan salah satu komunikasi algoritma yang dapat diterima oleh manusia. Tidak serumit dari Pseudocode ataupun bahasa pemrograman. Di sini kami membuat sebuah flowchart dari solusi abstraksi yang telah kami buat, di mana mula-mula dosen diharapkan mempersiapkan materi, dan selanjutnya materi berisi banyak contoh, atau bila tidak memiliki banyak contoh, materi diharapkan memiliki pembahasan yang mendalam. Lalu materi harus disampaikan semenarik mungkin, atau bila tidak, materi harus disampaikan dengan media interaksi yang lebih luas. Selanjutnya, deadline tugas yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kesulitan materi. Demikian solusi yang dapat kami berikan. Terima kasih.